Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mary Zananda Lestari dengan NPM 23110801181, kelas B semester 3. Sebelumnya izin kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dr. Ali Murtado, MSI. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Filsafat Pendidikan Islam. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Islam menurut Al-Ghazali. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang biografi singkat tentang Al-Ghazali. Jadi, nama lengkap Al-Ghazali merupakan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dilahirkan di kota kecil Tus yang termasuk daerah Khurasan Iran tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1058 Masehi. Sedangkan Al-Ghazali diambilkan dari nama Ghazala, yang merupakan nama sebuah kampung di Tus. Di kota ini pula beliau meninggal dan dikebumikan pada tahun 505 Hijriah. Menjelang wafatnya, ayah Al-Ghazali menitipkan kedua putranya, yaitu Al-Ghazali serta saudaranya yaitu Ahmad, pada temannya yang juga seorang sufi, dan memberinya sejumlah harta yang ditabungnya. Selama ini, Al-Ghazali mungil kemudian belajar fikih di Tus kepada Ahmad Al-Razakani. Selanjutnya, setelah beranjak remaja, beliau pergi ke kota Jurjan untuk belajar kepada Abu Nasar Al-Ismail dan akhirnya ke Naisabur untuk belajar pada Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini yang digelari Imam Al-Haramain. Dan pada usia 34 tahun, Al-Ghazali tinggal di kota Baghdad serta mengajar di Universitas Nizamiyah. Di kota ini, nama Al-Ghazali semakin populer dan disambut hangat serta diperlakukan secara hormat. Sebenarnya, Al-Ghazali telah memahami seluruh aliran dan ajaran fikih, taifah, dan filsafat. Kesemuanya itu mengakibatkan pergolakan dalam otaknya sendiri, karena tidak ada yang memberikan kepuasan batinnya. Sehingga pada akhirnya beliau menderita penyakit yang tidak mampu diobati dengan obat lahiriah atau psikoterapi. Pada saat Al-Ghazali wafat, beliau meninggalkan 3 anak orang perempuan, sedang anak laki-lakinya yang bernama Hamid telah meninggal dunia sejak kecil sebelum wafatnya Al-Ghazali. Karena anak inilah beliau digelarkan Abu Hamid atau Bapak Hamid. Selanjutnya yaitu karya-karya Al-Ghazali yang dibagi sebagai berikut. Di bidang filsafat yaitu ada Maqasid Al-Falasifah, Tafahud Al-Falasifah, Al-Ma'rif Al-Aqliyah. Di bidang agama meliputi Ihya Ulumuddin, Al-Munkis min Al-Dalal, Minhaj Al-Abidin. Bidang ahlak tasawuf meliputi Mizan Al-Amal, Kitab Al-Arba'in, Mishat Al-Anwar, Al-Adab fi Al-Adin, Ar-Risalah Al-Laduniyah. Yaitu inti pembahasan kita yaitu pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Jadi, menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berupaya dalam pembentukan manusia sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali juga, manusia bisa mencapai kesempurnaan jika mau berusaha mencari ilmu dan juga mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya.
Fadilah ini selanjutnya bisa membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya bisa membuat hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Bagi Al-Ghazali, ilmu ialah medium untuk taqarrub kepada Allah, di mana tidak ada satupun manusia yang bisa sampai kepadanya tanpa ilmu. Tingkat paling mulia bagi manusia merupakan suatu kebahagiaan yang kekal. Di antara wujud yang paling utama adalah wujud yang menjadi perantara kebahagiaan. Namun, kebahagiaan tersebut tidak akan tercapai kecuali menggunakan ilmu dan juga amal. Amal tidak mungkin tercapai jika ilmu tentang cara beramal telah dipahami dan dikuasai. Dengan demikian, modal kebahagiaan di dunia dan akhirat itu tak lain adalah ilmu. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali. Tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Al-Ghazali tersebut dipengaruhi oleh ilmu tasawuf yang dikuasainya, karena ajaran tasawuf memandang dunia ini bukan merupakan hal utama yang harus didewakan, karena tidak abadi dan akan rusak. Sedangkan maut dapat memutuskan kenikmatannya setiap saat. Jadi, pada tujuan pendidikan dirumuskan oleh Al-Ghazali dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan jangka panjang, yaitu pendekatan diri kepada Allah. Pendidikan dalam prosesnya harus mengarahkan manusia menuju pengenalan, kemudian pendekatan diri kepada Tuhan, pencipta alam. Yang kedua ada tujuan jangka pendek, yaitu diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Metode mengajar menurut Al-Ghazali. Yang pertama yaitu memperhatikan tingkat daya pikir anak. Al-Ghazali menyarankan kepada guru, seorang guru hendaklah dapat memperkirakan daya pemahaman muridnya dan jangan diberikan pelajaran yang belum sampai tingkat akal pikirannya, sehingga ia akan lari dari pelajaran atau menjadikan tumpul otak. Selanjutnya yaitu menerangkan pelajaran dengan cara yang sejelas-jelasnya. Dalam hal ini, hendaklah seorang guru mengajar kepada peserta didiknya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Pengajaran kepada murid yang kemampuan memahami materi dengan cepat akan berbeda dengan murid yang memahami materi dengan lambat. Selanjutnya yang terakhir itu mengajarkan ilmu pengetahuan dari cara yang berangsur-angsur. Atau seorang guru hendaknya memberikan materi secara berangsur-angsur, karena dalam memahami beberapa submateri pelajaran, siswa membutuhkan waktu yang cepat. Pengajaran menurut Imam Al-Ghazali. Metode itu harus dilihat secara psikologis, sosiologis, maupun pragmatis dalam rangka keberhasilan proses pembelajaran. Untuk metode, misalnya menggunakan metode mujahadah dan riyadlah, digunakan dalam pendidikan praktek kedisiplinan, pembiasaan, dan penyajian dalil nukli dan akli, serta bimbingan dan nasihat. Sedangkan media adalah alat yang digunakan dalam pengajaran. Beliau menyetujui adanya hukuman dan pujian, di samping keharusan menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya akhlak yang mulia. Mengenai metode pengajaran, Imam Al-Ghazali juga menganut prinsip gradasi, yakni pengajaran secara bertahap, dengan alasan jika pengetahuan itu diberikan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akan membahayakan mereka. Metode-metode ini masihlah relevan untuk pendidikan saat ini, sebagaimana masih efektifnya metode hukuman dan pujian bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Walaupun demikian, pemberian hukuman ataupun pujian haruslah diberikan sesuai dengan kadarnya. Selain itu, sekarang ini sudah banyak lagi metode yang muncul sehingga pembelajaran akan lebih variatif dan tidak membosankan. Antara lain yaitu ada satu metode mengajar menurut Al-Ghazali, memperhatikan tingkat daya pikir anak. Al-Ghazali menyarankan pada guru, seorang guru hendaklah dapat memperkirakan daya pemahaman muridnya
dan jangan diberikan pelajaran yang belum sampai tingkat akal pikirannya, sehingga ia akan lari dari pelajaran atau menjadikan tumpul otaknya. Yang kedua, menerangkan pelajaran dengan cara yang sejelas-jelasnya. Dalam hal ini, hendaklah seorang guru mengajar kepada peserta didiknya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Pengajaran kepada murid yang kemampuan memahami materi dengan cepat akan berbeda dengan murid yang memahami materi dengan lambat. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, mengajarkan ilmu pengetahuan dari cara yang berangsur-angsur. Seorang guru hendaknya memberikan materi secara berangsur-angsur karena dalam memahami beberapa sub mata pelajaran, siswa membutuhkan waktu yang cukup. Ghazali menjelaskan etika anak didik terhadap pendidik ini secara terinci dalam kitabnya Bidayatul Nihayah yang meliputi 13 aturan. Yang satu ada, jika berkunjung kepada guru harus menghormat dan menyampaikan salam terlebih dahulu. Kedua, jangan banyak bicara di hadapan guru. Ketiga, jangan bicara jika tidak diajak bicara oleh guru. Keempat, jangan bertanya jika belum minta izin terlebih dahulu. Kelima, jangan sekali menegur ucapan guru seperti katanya fulan demikian tapi berbeda dengan tuan guru. Keenam, jangan mengisarati terhadap guru yang memberi perasaan khilaf dengan pendapat guru. Kalau demikian itu menganggap murid lebih besar daripadanya. 7. Jangan berunding dengan temanmu di tempat duduknya atau berbicara dengan guru sambil tertawa. Kedelapan, jika duduk di hadapan guru, jangan menoleh-noleh, tapi duduklah dengan menundukkan kepala dan tawadu, sebagaimana ketika melakukan sholat. 9. Jangan banyak bertanya ketika guru kelihatan bosan atau kurang enak sewaktu guru berdiri. 10. Sewaktu guru berdiri, murid harus berdiri sambil memberikan penghormatan kepada guru. 11. Sewaktu guru sedang berdiri dan sudah akan pergi, jangan sampai dihentikan hanya untuk perlu bertanya. Ke-12, jangan sekali-kali bertanya sesuatu kepada guru di tengah jalan, tapi sabarlah nanti setelah sampai di rumah. 13, yang terakhir, jangan sekali-kali suudzon terhadap guru mengenai tindakannya yang kelihatannya munkar atau tidak diridhoi oleh Allah menurut pandangan murid. Sebab guru lebih mengerti rahasia-rahasia yang terkandung dalam tindakan itu. Pandangan Al-Ghazali tersebut, jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan terwujudlah nilai-nilai norma serta nilai positif yang akan mempengaruhi keberhasilan pada proses pendidikan dan pengajaran. Antara lain yaitu memperhatikan kemuliaan, kehormatan, dan kewibawaan guru, sehingga hubungan antara guru dan murid dapat berjalan secara harmonis. Memperhatikan konsentrasi dan suasana belajar mengajar di dalam kelas. Sopan santun dan tata krama dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua materi adalah konsep pendidikan Al-Ghazali bisa diketahui dengan cara memahami pemikirannya, berkenan dengan berbagai aspek yang berkaitan, menggunakan pendidikan yaitu tujuan pendidikan, kurikulum, etika pengajar dan siswa, dan metode pembelajaran. Konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali sangat relevan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Yang dilihat dari tujuan pendidikan, konsep pendidikan peserta didik, dan metode pembelajaran, kurikulum yang diterapkan khususnya pendidikan karakter, di mana pada tataran perangkat lunak sangat mengedepankan pada aspek pengembangan intelektual, moral, serta spiritual, sehingga bisa membuatkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berupaya dalam pembentukan manusia sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara wujud yang paling utama adalah wujud
yang menjadi perantara kebahagiaan. Namun, kebahagiaan tersebut tidak akan tercapai kecuali menggunakan ilmu dan juga amal. Secara garis besar, tujuan pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah mengutamakan pendekatan diri kepada Allah dengan memprioritaskan pendidikan akhlak dan agama. Menurut Imam Al-Ghazali juga, tujuan utama pendidikan Islam itu artinya bertakarub kepada Allah Sang Khalik, serta manusia yang paling sempurna dalam pandangannya adalah manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali tersebut dipengaruhi oleh tasawuf yang dikuasainya, karena ajaran tasawuf memandang dunia ini bukan merupakan hal utama yang harus didewakan, karena tidak abadi dan akan rusak. Sedangkan maut dapat memutuskan kenikmatannya setiap saat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.